Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kurnia Maulida. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tahapan penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui gugatan sederhana. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih ekonomi syariah itu. Ekonomi syariah adalah suatu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Perkara yang termasuk ke dalam ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Selanjutnya, peraturan yang mengatur penyelesaian gugatan sederhana dan penyelesaian perkara ekonomi syariah terdapat di dalam Perma nomor 2 tahun 2015, Perma nomor 14 tahun 2016, dan Perma nomor 4 tahun 2019. Nah, sampailah kita pada penjelasan tahapan penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui gugatan sederhana. Ada 8 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pendaftaran. Pada tahap ini, penggugat mendaftarkan gugatannya di kepanitraan pengadilan. Setelah itu mengisi belangko yang disediakan di kepanitraan. Belangko gugatan tersebut berisi identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara, dan tuntutan penggugat. Setelah itu, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatannya. Tahapan yang kedua, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana. Pada tahapan ini, panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana. Setelah lengkap, maka pendaftarannya dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana. Setelah itu, ditetapkan panjar biaya perkara oleh ketua pengadilan. Tahapan yang ketiga, penetapan hakim dan penunjukan panitera pengganti. Ketua pengadilan menetapkan hakim untuk memeriksa gugatan sederhana dan panitera menunjuk panitera pengganti. Tahapan yang keempat, pemeriksaan pendahuluan. Pada tahapan ini, hakim memeriksa materi gugatan sederhana. Apakah gugatan tersebut memang betul sesuai kriteria ataukah belum? Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa gugatannya tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka prosesnya tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun. Kriteria perkara yang bisa diajukan melalui gugatan sederhana. Pertama, akad yang digunakan adalah akad syariah. Yang kedua, gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah. Yang ketiga, para pihak terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Yang keempat, tergugat harus diketahui tempat tinggalnya. Yang kelima, penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tergugat, penggugat dapat menunjuk kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Yang keenam, penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan. Dan yang ketujuh, kriterianya adalah bahwa dia tidak termasuk perkara khusus. Selanjutnya, tahapan penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Apabila hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Setelah ditetapkan hari sidang, maka dilakukan panggilan para pihak oleh jurusita atau jurusita pengganti. Setelah dipanggil, dalam hal penggugat tidak dapat berhadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur. Tetapi apabila tergugat yang tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
Selanjutnya, tahapan pemeriksaan sidang dan perdamaian. Pada hari sidang pertama, hakim wajib mengupayakan perdamaian. Apabila upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan persidangan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat. Tahapan yang ketujuh adalah pembuktian. Pada proses pembuktian, gugatan yang diakui maka tidak perlu diadakan pembuktian. Tetapi apabila dibantah atau tidak diakui, maka hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan hukum acara yang berlaku. Tahapan yang terakhir adalah putusan. Setelah pembuktian, maka hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum. Segala putusan dan penetapan pengadilan dalam bidang ekonomi syariah selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga harus memuat prinsip-prinsip syariah yang dijadikan dasar untuk mengadili. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apakah ada sih upaya hukum jika pihak tidak menyetujui terhadap putusan hakim? Ya, tentu saja ada. Upaya hukum terhadap putusan ini adalah dengan mengajukan keberatan kepada ketua pengadilan dan disertai dengan alasan. Lalu setelah itu mengisi belangko yang disediakan di kepaniteraan. Permohonan keberatan ini dapat diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Pada tahap permohonan keberatan, ketua pengadilan menetapkan majelis hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan. Setelah itu, maka dilakukan pemeriksaan keberatan yang hanya atas dasar putusan dan berkas gugatan sederhana, permohonan keberatan, dan memori keberatan, lalu kontra memori keberatan. Setelah diperiksa, maka diputuskanlah terhadap permohonan keberatan tersebut. Sesudah dibacakannya putusan keberatan, maka tidak tersedia lagi upaya hukum lain, seperti banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali. Jadi itu tadi adalah 8 tahapan penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui gugatan sederhana serta upaya hukum yang bisa diajukan jika salah satu pihak tidak menyetujuinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat di dalam video ini. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan kita lebih mengetahui lagi bagaimana tahapan yang benar penyelesaian perkara ekonomi syariah melalui gugatan sederhana. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.